wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syamila Putri dari nomor urut peserta 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bertema bersyukur atau pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya hanya makhluk kecil. Kita hina dan tak punya kekuatan apapun melainkan kekuatan, kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang memiliki arti di mana Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur adalah salah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang kita dapat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, kebanyakan teman-teman di sini mungkin kurang bersyukur atas apa nikmat yang telah Allah berikan sama teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan suatu masalah, teman-teman langsung kayak, kenapa saya ya Allah? Kenapa masalah ini gak beres-beres ya Allah? Kenapa malah menambah lagi masalah ini ya Allah? Mungkin karena teman-teman belum bersyukur. Bersyukur atas apa yang sekarang teman-teman dapatkan di dunia. Mungkin kebanyakan teman-teman juga ketika mendapatkan masalah bukannya bersyukur tapi malah mengeluh. Seperti saya langsung menjauhkan sholat, tidak sholat, langsung berhenti, tidak berzikir maupun hal-hal semacamnya. Teman-teman di hadirat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang dimana berarti Allah mengajukan untuk kita bersyukur lebih dahulu setelah mendapatkan masalah, dibandingkan kita langsung mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu tidak masalah, karena apapun masalahnya kita harus dapat menghindarinya itu. Tetapi ketika kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin rasa syukur itu yang akan menambah kenikmatan kita. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, itulah janji-janji Allah, dan ingatlah Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ketimpa kesusahan, musibah atau apapun itu, salah satu masalah yang membuat kita atau hati kita merasa hancur, ingatlah dan janganlah sampai kamu berputus asa, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, seperti bunuh diri, langsung menjauhkan sholat atau tidak sholat, melalaikan sholat, meninggalkan sholat secara tidak meninggalkan sesuatu. Ketika kita diberikan kesusahan, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita lebih menjalankan Allah juga tidak akan memberikan jalannya, karena kita tidak ada usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita ditimpa kesusahan apapun itu, mau baik itu tentang percintaan, tentang kehidupan di keluarga, pertemanan maupun apapun, dan langsung menyerah. Karena Allah tidak suka orang yang menyerah. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita sholat dengan tepat waktu, berzikir, membaca Al-Quran, mungkin dengan kita berbagi kepada seseorang atau sedikit memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Mungkin itu akan memberikan suatu jalan atau petunjuk keluar dari masalah tersebut.
balik lagi kita harus bersyukur. Masalah yang kita dapatkan hari ini itu tidak terus-menerus sampai hari selanjutnya, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Kenapa? Ketika kita mendapatkan kesusahan, mungkin memang susah untuk bersabar, mungkin memang susah untuk bersyukur, tapi setidaknya tidak menjauhkan Allah dengan cara kayak saya terus dikasih kesusahan, saya terus diberikan masalah saya yang ini belum selesai, udahlah saya nggak usah sholat, saya nggak usah mengaji, udahlah saya stop berzikir, itu salah. Tapi setidaknya kita memiliki rasa syukur sedikit di dalam hati kita, agar apa yang Allah berikan, suatu kesedihan apapun itu yang Allah berikan akan dijadikan adalah suatu hal kebahagiaan di hari berikutnya. Percayalah bahwa Allah tidak akan terus-menerus memberikan ujian kepada kita, selain Allah akan memberikan suatu kebahagiaan dan kenikmatan kepada kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di kultum tentang bersyukur kali ini dari apa yang disebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على